Ono masalah ning arep moto, aku paham ini masalah, handle. Selesaikan masalah itu. Terus cita-citaku gimana? Lo jarine melu narasi Gusti Allah. Nek Gusti Allah sayang, kamu akan dibawa pada langkah melalui titik-titik langkah yang akan menuju pada cita-citamu. Dan itu sangat mudah buat Tuhan. Kalau narasi Tuhan, ikut narasi Tuhan, dopaminnya beda datangnya. Bukan dari pencapaian di mata manusia, tapi dari tunainya menjadi manusia. Dan menurut saya itu pencapaian jauh lebih besar daripada semua mimpi yang bisa kita bayangkan di dunia. Hidup tunai, mati mesem. Dan hak terbesar yang kamu dapatkan ketika mati mesem, tunai sebagai manusia adalah iso misui malaikat nek ditakoni. Siapa Tuhanmu? Dasmu. Tuhanmu dasmu. Aku urip ngetutke digandeng terus ngetutke aku ora tau ora. Takon Tuhanku sapa? Takon dhewe Tuhanku. Ada yang narasi yang lebih besar, yaitu narasi Tuhan. Dan kita bisa berserah diri pada narasi Tuhan. Nah, sejauh apa, di titik manakah ketika kita itu menemukan, oh ya ini adalah titik narasi Tuhan. Bahwa saya udah hope di sini. Saya sudah tidak bisa mendebat lagi seperti itu. Misalkan saya dan teman saya atau atasan saya begitu mendebatkan sesuatu yang mana yang lebih baik, mana yang lebih benar gitu. Nah, menurut saya itu harusnya itu begini gitu. Dan saya biasanya mencari perbandingannya itu dari sebab akibatnya, nanti kalau begini tuh akibatnya kemana seperti itu. Nah, ketika sudah berdiskusi atau membicarakan hal itu, kenapa tidak ketemu titiknya gitu? Apakah ya udah harusnya memang saya udah saja berhenti di situ, atau saya harus memperjuangkan yang menurut saya benar seperti itu. Di titik mana bahwa itu tuh udah Tuhan hope kamu di situ seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatir dari Temanggung. Saya di sini ingin menanyakan suatu hal terkait dengan narasi dan Gen Z. Sebagaimana yang kita tahu di sosial media, Gen Z itu kan lebih fokus pada narasi yang dibawakan oleh influencer, ya, atau orang-orang yang memang pegiat konten baik di YouTube, Instagram atau yang lain sebagainya, yang kalau diamati secara fokus arah narasinya itu semakin kesini kayak lebih ke menuju ke duniawi dan materialisme gitu, materialisme semata, sehingga banyak Gen Z tidak sedikit yang melupakan bahkan menyepelekan narasi-narasi yang bersifat ukhrawi atau ketuhanan yang tadi disampaikan oleh Gus Abrang itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih cara kita sebagai agen perubahan atau yang sudah mendapatkan ilmu tentang pentingnya narasi Tuhan ini untuk menyampaikan ini ke anak-anak Gen Z yang mana mereka itu lebih familiar dengan influencer-influencer yang di YouTube yang kadang sekali masuk FYP atau TikTok yang mungkin mengimbangi narasi duniawi yang influencer-influencer ini bawakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein Karbala dari Magetan, Jawa Timur. Kita kan dari yang kita tahu narasi Tuhan adalah untuk terus berikhtiar sampai mencapai tujuan. Saya sedikit mengalami kebingungan dan sampai saat ini belum menemukan jawaban ketika ibu saya sedang sakit. Beliau memiliki penyakit kanker dan qadarullah pada bulan April lalu sudah berpulang. Yang saya sebenarnya saat ini sudah berusaha untuk ikhlas, tapi ada satu yang masih mengganjal, Mas Abrang. Ketika masa-masa koma ibu saya, itu dokter memberikan pilihan ketika jantungnya mulai menurun detaknya, itu ada pilihan dipacu jantung atau DNR.
Mungkin teman-teman dari medis mengetahui apa itu DNR, yaitu istilahnya tidak diberi alat kejut jantung. Nah, berkaitan dengan narasi yang awal tadi saya sampaikan untuk terus berikhtiar. Akan tetapi ayah saya memilih untuk tidak melakukannya, alias memilih DNR. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Mas Sabrang, apakah ini termasuk give up atau yang satu lagi surrender? Dan apakah ini suatu langkah yang benar? Saya masih belum tahu jawabannya. Jadi mungkin Mas Sabrang bisa memberi sedikit pencerahan terkait itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi banyak, ketiga-tiganya ngomong tentang narasi Tuhan itu tadi. Dan saya memberi analogi dipegangi tangan itu. Kita harus bisa membedakan pertama tentang kalau kita melakukan sesuatu, itu kita harus bisa membedakan apa yang pengen kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Pengen dan harus itu sama, itu hadiah luar biasa itu. Karena jarang terjadi. Pengen karena harus sama, woy, bahagia wirupe. Aku pengen tapi juga harus melakukan, itu keadaan yang jarang terjadi. Cen kok ngono kuwi kenyataane kan dunya, karena tumpuan narasi yang bermacam-macam itu kadang-kadang harus melakukan, itu sama sekali tidak sama dengan apa yang ingin kita lakukan. Nah, saya akan mencoba merespon nek sisi nek sing terakhir kono nanti khusus 1 itu 2 itu, tapi nyambung yang 2 pertanyaan pertama sepertinya. Perlu Anda pahami, menurut saya narasi Tuhan itu tidak membawa Anda pada kemenangan. Karena kemenangan adalah keinginan Anda pengen menang. Tapi narasi Tuhan yang dibawa oleh Tuhan itu membawa kita pada keselamatan. Bukan pada kemenangan. Jadi kalau Anda pengen menang, minta dituntun Tuhan pengen menang, saya yakin Tuhan mengutamakan selamat. Karena keselamatan sampai hari akhir itu kemenangan yang jauh lebih besar pada narasi yang dipahami oleh Tuhan. Paham ya maksudku ya? Husnul Khotimah misalnya gitu. Itu kemenangan yang jauh lebih besar. Yang tidak kita inginkan. Kan, gitu. Artinya Tuhan membawa kepada kemenangan yang bukan lawan orang lain. Karena yo dadi gue salah rada bingung nek tim A karo tim B ndonga menang kabeh, pengen menang kabeh. Yo sing di menangke sing ndi iki? Loro-lorone ndonga. Kalau memang Tuhan bekerja dengan cara siapa yang paling banyak berdoa dan orang Islam adalah doanya yang paling diterima, wis dadi Piala Dunia juara ket mbiyen dhewe. Ora toh, ternyata cara kerjanya tidak seperti itu. Nah artinya kalau tadi pertanyaannya adalah gimana kita bisa membuat Gen Z dengan narasinya dan seterusnya, Anda masih dalam posisi pengen memenangkan narasi. Gimana agar narasi, biar Gen Z sadar tentang narasi ketuhanan. Kita tanggung jawab Tuhan kok. Mohon maaf, saya ngomongnya belak-belakan, gasruk-gasruk aja ini. Saya paham betul niatnya baik. Tapi beri kesempatan Gen Z berproses. Pasti nabrak-nabrak kok. Lihat aja, pasti nabrak-nabrak. Dan jangan lupa pada umur kita yang masih muda dulu, pasti juga nabrak-nabrak. Berapa banyak kesalahan yang kita alami ketika kecil yang menjadikan kita menjadi dewasa. Keadaan sekarang seperti itu, cari jalan selamat. Jalan selamatnya gimana? Kalau Anda paham bahwa itu masalah, jangan terseret di situ dan jadi orang yang ikut narasi Tuhan beneran. Nah, narasi Tuhan itu gimana sih? Kayak ini tadi. Saya tuh tahu benernya kayak gini. Tapi kok nggak ketemu dalam satu titik. Jarang ada dua orang ngobrol ketemu satu titik terus dua-duanya bahagia, enggak. Pasti ketemu satu titik, itu kompromi. Si A kompromi, si B kompromi, karena si A dan si B paham ada sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Nah, terus sekarang berhentinya di mana? Kalau kita berhenti menyandarkan pada narasi diri, kita paham bahwa narasi diri terbatas.
Kalau Anda pengen benar-benar bergantung pada narasi Tuhan, artinya ada eksternal garisan. Nek garisan ini tidak eksternal, garisan ini yang dewi, bisa berubah tergantung situasi. Nek lagi seneng garisan ini dawa banget, nek lagi cepet ya sembunyi pendek banget kan itu. Kita perlu objektif garisan di luar. Contoh paling sederhana sebenarnya adalah ilmu matematika. Karena semua garisan di luar. Pendapatmu, narasimu ora penting neng matematika. 2 tambah 2 ya 4. 4 kali 4 ya 16. Wis. Bahkan ada satu profesor dari Brasil kalau nggak salah, dia bikin buku 2 jilid, per jilidnya 300 halaman, membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2. Anda tertawa, karena menurut Anda itu simple. Dalam satu narasi yang Anda pahami. Mosok profesor matematika segoblok itu. Pertanyaannya kan, ilmu apa yang kita tidak paham sampai dia nulis 2 jilid segitu banyak? Ada kompleksitas apa dalam 1 tambah 1? Itu loh, naluri itu loh. Yang perlu kita bangun. Orang tidak silih, jangan mengukur pada keterbatasan kita. Nah, tadi terus kapan berhentinya? Kalau Anda bersandar pada narasi lingkungan, Anda akan tahu kapan harus berhenti. Karena dalam sebuah hubungan, dalam perusahaan, itu jelas siapa yang pegang resiko, siapa yang pegang pimpinan, siapa yang pegang tanggung jawab, siapa yang diikuti, siapa yang mengikuti, itu jelas. Artinya kalau Anda debat sama bosmu, jangan lupa bahwa yang ambil terakhir keputusan adalah bosmu. Dan itu harus disadari. Kenapa? Karena dia yang ambil resiko paling banyak. Dan Anda setuju pada konfigurasi itu. Salah satu contoh yang lain. Pak Prabowo itu menyanangkan program makan bergizi gratis. Ada yang ngomong gak setuju, ini gak bagus dan seterusnya. Oke, tapi kalau kita ngomong narasi negara, presiden itu punya hak untuk mengarahkan pada sebuah titik tertentu. Kita arahnya mau kemana sih? Anda setuju nggak setuju? Ya ini narasi negara ini. Daripada gangguni gaweane, wes itu kita mesti tanggung jawab nek memang benar-benar mau pada narasi negara. Ini bukan urusan suka nggak suka loh. Ini urusan karena kamu masuk pada narasi negara. Narasi negara, sing mimpin, wih ya presiden. Orang masuk akal kayak ngopo misalnya, ada yang nggak setuju ini, analisisnya hampir semuanya benar. Wes analisisnya ada benarnya, saya nggak semuanya benar. Semua analisis ada benarnya, pasti ada benarnya. Tapi in the end, kalau beliau mau melakukan itu, yuk kita sebagai rakyat, wes yuk mbangane bingung, sukseskan wae yo, kan ngono. Setidak mungkinnya, wes ayo sukseskan wae, biar carane bisa diwangi. Itu bukan urusan setuju nggak setuju sama Pak Prabowo. Mau presidennya siapa, itu bukan urusan presidennya siapa. Tapi urusan narasi negara ini ya. Nek orang setuju, jangan menuntut apa-apa sama negara. Nek kowe sik nuntut piye iki UMR munggah, artinya kita masuk pada sebuah narasi itu dan konsekuen pada narasi itu. Sing susah tuh itu, masuk pada sebuah narasi, tapi pengen penake. Jaluk karo Gusti Allah, pas lagi susah. Iya toh? Nek pas lagi seneng ora kelingan karo Gusti Allah ta. Ora ndonga ta. Wah, salat paling rajin nek pas lagi pengen Mas. Yang disebut selalu yang kurang. Kalau lagi sakit Tuhan Maha menyembuhkan, kalau pengen sugih Tuhan yang Maha kaya. Masuk pada sebuah narasi hanya ketika kamu pengen. Itu yang saya sebut sebagai kamu belum menyerah pada narasi Tuhan. Kalau menyerah pada narasi Tuhan, kamu gak usah cari masalah. Kamu gak usah bingung mau mengerjakan apa. Di depan matamu akan kelihatan apa yang harus dikerjakan. That's it. Ono masalah dengar moto, aku paham ini masalah, handle. Selesaikan masalah itu. Terus cita-citaku gimana? Lo cari ini melu narasi Gusti Allah. Nek Gusti Allah sayang, kamu akan dibawa pada langkah melalui titik-titik langkah yang akan menuju pada cita-citamu. Dan itu sangat mudah buat Tuhan. Dan misalnya bayangkan gini, sing nuntun tanganmu gitu. Gue pengen ngendi? Nyabrang neng mall kae. Oke, lewat kene ya. Kan neng kono kok arahe rene. Iki ngandani setengah mati iki. Cuk, neng kono kuwi lagi rame.
Lagi ono wong demo, ora tekan ku malahan. Wis to lewat kene. Ngeyel cah gini. Aku pengen rono pokoknya. Itu justru menyusahkan Tuhan untuk membawamu pada cita-cita yang kamu inginkan. Kalaupun cita-cita yang kamu inginkan tidak tercapai, suatu hari kamu akan dibuka pemahaman bahwa cita-cita yang kamu butuhkan adalah ini. Yang akan dipertemukan sama Tuhan itu. Saya percaya seperti itu ketika mengikuti narasi yang dijalankan oleh Tuhan. Kita ini banyak masalah karena kita ada yang ngomong gini toh. Kalau menyerah berarti nggak ngapa-ngapain dong. Kalau nggak saya punya tujuan berarti ya udah diem aja, suwung. Saya menyerah pada Tuhan. Cok. Menyerah pada Tuhan itu bukan berarti diam. Kemarin di Padang Bulan ada yang nanya. Ada hadis yang mengatakan di akhir zaman kamu mending menyerah daripada melakukan apa-apa. Udah menyerah aja. Menyerah maksudnya bukan diam. Menyerah maksudnya adalah yang di depan mata, yang dihadapkan Tuhan di depanmu dikerjakan. Bisa sederhana itu. Dan saya yakin 1000% kalau Anda mau rendah hati sedikit dan melihat, pasti ada masalah di sekitar yang bisa diselesaikan. Minimal sregep adus. Loh, itu masalah rah. Sekarang saya tanya gini aja sederhana nih. Saya tanya sederhana gini. Kalau ada 2 hal yang bisa saya lakukan akan membuat hidupku lebih baik. Ono ra kira-kira. Kalau orang yang sadar dirinya tidak sempurna, mesti wis mikir iku. Nek aku sregep maca jane apik luwih pinter aku. Nek aku gelem sinau setitik mesti iso nambah munggah uripku gitu. Tapi itu semua wacana. Wis kayak Gusti Allah ning ngarep matamu lho iki. Apa yang harus kamu lakukan sudah keluar di kepala, ra gelem nglakoni. Piye biar ngomong mengikuti narasi Tuhan. Kamu punya pekerjaan, oke, tanggung jawabku adalah ini, tujuan besar dalam perusahaan adalah ini, berarti aku harus melakukan ini. Clear. Pertanyaannya gelem orang nglakoni. Yang masalah adalah ketika kita harus menilai orang yang keputusannya berpengaruh pada kita. Tapi di tengah kepura-puraan. Yo kuwi sing pada narasi negara, para petinggi-petinggi yang punya, kalau bikin keputusan efeknya banyak, ngomongnya, oh ini buat narasinya buat kepentingan rakyat apa dan segala macam. Tapi ternyata di belakangnya rompek misalnya gitu ya. Sangkem gue. Istilah lawas ya, Gen Z ngerti gue. Ngerti ini tung banget itulah. Skibidi banget lah itu. Aku ora paham ya, Cok. Menggunakan itu salah ya mohon maaf itu. Itu istilah-istilah Gen Z yang saya nggak paham. Susahnya adalah begitu. Tapi gini juga. Memikirkan itu apakah itu kita inginkan atau kita butuhkan. Baliknya itu lagi loh. Keinginan dan kebutuhan itu 2 hal yang sangat berbeda dan kita harus mampu membedakannya. Kalau kita sudah paham konsep ini, menjawab jenengan jadi mudah. Memutuskan untuk ibumu, itu paling besar keputusan bapakmu atau keputusanmu? Bapak, kamu sudah menyampaikan pendapat? Oke, ini yang bikin kamu ganjel. Seharusnya kamu menyampaikan pendapat. Kamu punya hak berpendapat. Keputusannya gimana diterima dengan lapang dada. Tapi tunai tugasmu menyampaikan pendapat. Paling enak urip itu tunai. Bukan ngomong hasilnya seperti apa. Karena kalau mau gimana-gimana, Anda nggak akan tahu bahwa itu keputusan yang benar atau ini bukan urusan benar atau salah. Karena apa? Kedua pilihan itu outputnya kamu nggak tahu bakal gimana juga. Kita bikin skenario. Kalau sebenarnya ibumu memang sudah pengen pulang aja, dan kamu nggak mau, siapa yang tersiksa, siapa yang nyeksa? Karena kebanyakan manusia, kebanyakan orang itu, pengen orang lain tidak meninggal, itu karena takut ditinggal. Artinya melakukan sesuatu, itu bukan karena kepentingan si yang sakit ini, tapi karena tidak pengen ditinggal. Lu kan egois itu, memaksakan. Lu nanti aku sedih, tompo sedihmu hanya demi menghormati keputusan dia. Gak enak. Kadang-kadang yang harus kita lakukan itu tidak sama dengan apa yang pengen kita lakukan.
Dulu saya pernah membahas, saya bingung dulu ya, sekarang wis paham. Dulu saya, insya Allah. Dulu saya bingung ketika ada orang ditinggal meninggal terus nangis. Ngopo ya gue nangis? Yo sedih karena ditinggal. Lu kan kowe sing sedih. Gue menangisi dirimu bukan menangisi yang meninggal. Sing meninggal itu seumur hidupnya pengen ketemu Tuhan. Saya kira wayah ketemu Tuhan tok tangisi, ketok gondeli menajo ketemu Gusti Allah. Jahat gue. Ketika dia pulang ya wis nangis. Memang semua orang pasti akan mati kok. Dan matinya dia itu purna pengen kembali kepada Tuhan yang sudah dicari seumur hidupnya. Kenapa anaknya menangis? Nanti nggak ada lagi tempatku curhat. Kowe nangisi akses curhatmu berarti. Nanti nggak ada yang ngelus-ngelus aku lagi. Kamu nangisi fasilitas, bukan kepentingan orang yang yang kamu tangisi itu gitu loh. Dulu, kalau sekarang saya paham, oh ternyata itu narasi sosial harus gitu. Jadi saya harus mulai belajar nangis kalau ada orang gitu-gitu. Yo, cen utek ura dawa hanjan. Mungkin ini datang dari kesadaran narasi, kesadaran yang dari kecil bahwa ini drama kok dunia ini. Kalau dunia ini drama, semua bisa dilakukan, semua pasti ada alasannya. Dan ada alasan yang lebih besar, karena semua drama itu terjadi di panggung. Dan pasti ada sutradara dan pasti ada jalan ceritanya. Wes, kamu cuma jalani jalan cerita kok. Dengan awal sebuah narasi untuk memahami narasi yang lebih besar. Ada orang yang tidak pernah turun dari panggung drama. Itu orang yang tidak pernah dewasa. Ada orang yang kemudian paham bahwa dia di dalam drama, tetap melakukan drama. Itu orang mulai dewasa. Dia paham kenapa drama itu harus dilakukan dan tetap melakukan drama sesuai dengan peran yang dia harus pegang. Itu orang yang dewasa. Orang yang tidak dewasa, orang yang tidak paham bahwa dia dalam drama. Narasinya hanya narasi di panggung tok. Padahal narasi di panggung ini ada di dalam narasi hidup. Paham ya maksud saya? Wes tenang, gue kudune bahagia. Wong ibumu ketemu karo Gusti Allah. Gue sik golek tau ketemu Gusti Allah. Nek pengen cepet, ono jembatan sing rada dhuwur ning Janti kono. Masalah ditompo ora ditompo, engko ya golek bledek. Tinggal golek dramatisnya piye di live TikTok tunggone udan-udan. Malah kreatif bunuh diri saasem iki. Tuhan saya mengikuti narasimu, kayane golek bledek iki jenenge. Yang tadi saya paling khawatir menjawab yang tentang Gen Z tadi. Saya sangat paham Anda niatnya sangat baik. Bagaimana pengen membagi kesadaran, pengen teman-teman mulai sadar dengan itu juga. Tapi mari kita pahami bersama, cukup rendah hati kita bahwa kita hanya bertanggung jawab terhadap masalah yang di depan mata yang bisa kita handle langsung. Nek kuwi kanca-kancamu generasi kok ngono ki nengno wis. Beri kesempatan mereka berproses melalui perjalanan yang Tuhan maksudkan kepada mereka. Duniawi ki ya ora apa-apa, Mas. Proses kuwi. Wong sing sugih, kabeh wong sing sugih banget. Wong sing sugih banget kuwi. Kuwi golek masalah uripe kok mesti. Karena semua masalah yang bisa dipecahkan dengan uang sudah terpecahkan. Mesti uangnya digunakan untuk mencari masalah berikutnya. Wong jeneng menungso kok ora ono masalah orang ngrasa urip. Mencari adrenalin. Kita sing kere-kere lah ya miso to matamu mencari adrenalin dasmu urip iki mangan wae kangelan kok gitu. Mari kita lihat dalam drama yang lebih besar. Excitement dalam hidupmu sudah disediakan oleh Tuhan. Alasan untuk hidup. Kenapa? Karena kekurangan. Mencari terus ada tantangan di depan mata. Singkit lahir, aku ono konco. Singkit lahir, kuwi anak wong sugih sak sugih. Cita-citanya aku pernah cerita wane. Dia sangat pengen ditolak wanita. Masak gitu uripe, sangat pengen ditolak wanita. Karena tidak pernah orang yang tahu dia mau pernah lah ya tuh, penderitaan dia, gue beda kan penderitaanmu. Gue lah gue pengen tau, penderitaanmu ditompo, gue seneng gue. Dia pengen ditolak.
Mari kita lihat narasi polanya. Manusia menginginkan sesuatu kok. Manusia menginginkan sesuatu yang tidak mudah didapatkan. Kan gitu tuh. Bukan menginginkan sesuatu. Ingin sesuatu yang susah untuk didapatkan. Kenapa? Karena kemudian ada dopamin, ada rasa pencapaian. Naluri awalnya kan itu. Kalau narasi Tuhan, ikut narasi Tuhan, dopaminnya beda datangnya. Bukan dari pencapaian di mata manusia, tapi dari tunainya menjadi manusia. Dan menurut saya itu pencapaian jauh lebih besar daripada semua mimpi yang bisa kita bayangkan di dunia. Hidup tunai, mati mesem. Dan hak terbesar yang kamu dapatkan ketika mati mesem, tunai sebagai manusia adalah iso misui malaikat nek ditakoni. Siapa Tuhanmu? Dasmu. Tuhanmu dasmu. Aku urip ngetutke digandeng terus ngetutke aku ora tau ora. Takon Tuhanku sapa? Takon dhewe Tuhanku. Aku sapa? Wes sikire iso kemaki ra apa. Lho kuwi Elon Musk ora iso ngono karo malaikat wis to. Wis sugih koyo ngopo pun ra iso ngono ki. Itu hanya orang yang tunai dalam hidupnya yang kemudian nanti kamu dikasih pilihan. Oke, kowe wis ngono kuwi bar kuwi arep ngopo saiki dikai pilihan. Arep meneh, jajal meneh main drama, arep nonton drama, apa melu nabuh, apa arep ngopo ya wis. Anda tidak membayangkan nikmatnya, apa bukan nikmat ya, salah bahasanya. Tidak membayangkan kehormatannya untuk mendapatkan pilihan itu dari Tuhan. Kok aku bisa ngomong ini? Aku ndek kanca Israel Israfil. Narasine akeh. Jarine ngono kuwi. Gitu ya, gitu. Ordal kita. Orang badal. Apa? Sampun ya, sudah saya jawab semua ya. Semoga sudah terjawab nggih. Kalau kurang jelas monggo dilanjutkan.